Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang laporan Critical Journal Review (CJR) pada mata kuliah Matematika Terapan. Dosen pengampu Bapak Dr. Amirul Dalimunte, ST MKOM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brian Marcelino Lombanua dengan NIM 5213151028, kelas PTIK B Stambuk 2021. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Jurnal adalah tulisan yang dibuat oleh orang yang kompeten di bidangnya dan diterbitkan oleh sebuah instansi maupun lembaga. Dalam hal ini, secara umum, topik jurnal yang direview adalah penyelesaian determinan matriks. Pemilihan topik jurnal yang direview ini berdasarkan pada salah satu topik materi pada mata kuliah Matematika Terapan. Secara khusus, penyelesaian determinan matriks dapat digunakan metode-metode tertentu dalam pembahasannya. Setiap metode yang digunakan pasti akan menyajikan tahapan-tahapan yang berbeda dalam menentukan hasil penyelesaian determinan matriks. Akan tetapi, pada jurnal yang direview, metode yang digunakan adalah metode kondensasi Dawson, metode eliminasi Gauss. Oleh karena itu, pemilihan topik jurnal secara umum berkaitan dan sangat relevan pada topik materi mata kuliah Matematika Terapan. Tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk menyelesaikan kewajiban tugas pada mata kuliah Matematika Terapan sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan tentang matematika terapan. Manfaat penulisan CJR ini adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi tugas mata kuliah Matematika Terapan, melatih kemampuan penulis dalam mengkritisi isi artikel dari jurnal, menumbuhkan pola pikir kreatif dalam membandingkan jurnal yang satu dengan yang lain, untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai matematika terapan, serta untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2. Ringkasan jurnal. Bagian A. Identitas jurnal. Di sini dipaparkan identitas jurnal utama, di mana judul artikel jurnal adalah Determinan Matriks Sirkulan dengan Metode Kondensasi Dawson. Penulis artikel M.R. Fahlevi, Lembaga Penulis Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung, Lembaga Penerbit Universitas Tadulako. Nama jurnal, Jurnal Ilmiah Matematika dan Terapan, terbitan jurnal volume 18 nomor 2, ISS Online 2540, garis datar 766X, ISSN P 1829, datar 8133. Identitas jurnal pembanding. Judul artikel jurnal, model penyelesaian determinan matriks dengan metode eliminasi Gauss melalui matriks laboratory atau MATLAB. Mana penulis artikel adalah Zaini, Lembaga Penulis Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, Lembaga Penerbit Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Nama jurnal, Jurnal Sains Terapan, terbitan jurnal volume 1 nomor 3, ISSN 2406 garis datar 8810. Bagian B. Ringkasan jurnal. Yang pertama, ringkasan jurnal utama. Bagian A. Pendahuluan, di mana jurnal ini bertujuan untuk membahas metode kondensasi Dawson dalam menentukan determinan matriks sirkular. Hasil kondensasi tiap matriks persegi akan mempengaruhi ukuran matriks awal dan juga entry-entry matriks yang baru untuk dengan matriks sirkular. Bagian B. Kajian teori, di mana matriks adalah jajaran berbentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom yang diletakkan antara dua benda kurung. Matriks sirkular secara umum memenuhi aksioma operasi yang sama dengan matriks persegi. Hanya saja, matriks sirkular mempunyai sifat khusus, yakni hasil perkaliannya yang komutatif dan sifat ketertutupan yang terdefinisi dengan baik. Dalam menentukan nilai determinan, ada beberapa metode yang pernah digunakan, yakni metode Saurus, ekspansi Markov, reduksi baris, metode Gebitz, metode Jacob, dan metode kondensasi. C. Metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan berupa kajian studi literatur dan pengumpulan referensi yang relevan sebagai sumber utama. Pemahaman definisi dan terminologi tentang matriks sirkular dan penentuan determinan dengan metode kondensasi Dawson.
Mengamati perubahan matriks sirkulan yang telah menyusut dengan metode kondensasi Dodson yang kemudian akan ditentukan tentang teorema, lemma, dan kololari dari hasil pengamatan tersebut. Bagian D, hasil dan pembahasan. Mana determinan dengan menggunakan metode kondensasi Dodson harus memenuhi aturan yang diterapkan. Suatu matriks berukuran n kali n dapat ditentukan determinannya dengan cara berikut. 1. Atur matriks yang diberikan sehingga tidak ada entry interior yang bersesuaian merupakan 0. 2. Hitung determinan matriks setiap minor yang berdekatan. 3. Lakukan kondensasi lagi pada matriks kedua dengan cara yang sama. Kemudian bagian E, kesimpulan. 1. Hasil matriks kondensasi Dodson pada matriks sirkular berukuran n akan memiliki x entry berbeda sehingga x kurang dari sama dengan n. 2. Matriks kondensasi Dodson pertama pada matriks sirkular memenuhi bentuk matriks Toeplitz. 3. Kondensasi matriks pertama dari matriks sirkular AN sama dengan A0, 1, A2, hingga AN kurang 1. 4. Determinan matriks sirkular AN adalah A, mana A dikurang AB pangkat N dikurang 1. Jadi itulah ringkasan jurnal utama. Sekarang kita masuk pada ringkasan jurnal pembanding. Bagian A, pendahuluan. Determinan matriks dipelajari sebelum inverse matriks, dan untuk menentukan inverse matriks maka perlu diketahui terlebih dahulu determinannya. Hal tersebut menandakan bahwa determinan matriks sebagai materi prasyarat inverse matriks. Sebagai implikasinya, penguasaan materi determinan matriks menjadi penentu keberhasilan dalam menentukan inverse matriks. B. Kajian teori. Penelitian ini menggunakan metode eliminasi Gauss untuk menyelesaikan determinan matriks berordo di atas 3x3 dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Dan metode ini operasi yang digunakan adalah operasi baris elementer. Pada operasi tersebut, antar baris dapat dipertukarkan, dijumlahkan, dikurangi, atau dikalikan dengan suatu skalar tertentu. Proses perhitungan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan software MATLAB atau Matrix Laboratory, di mana Matrix Laboratory merupakan software yang paling efisien untuk perhitungan numerik berbasis matriks dan banyak digunakan pada operasi matematika lainnya. Bagian C, metode yang digunakan. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, di mana mendeskripsikan hasil pengujian fungsi-fungsi yang dapat diterjemahkan oleh software MATLAB dari suatu formula operasi baris elementer dalam menyelesaikan determinan yang menggunakan metode eliminasi Gauss. Bagian D, hasil dan pembahasan. Arah metode eliminasi Gauss dalam menentukan determinan suatu matriks adalah pengubahan matriks menjadi matriks segitiga atas ke bawah dengan menggunakan operasi baris elementer. Operasi baris elementer yang digunakan adalah penjumlahan dan pengurangan baris dengan melibatkan suatu skala. Setiap operasi baris elementer yang diberikan pada suatu matriks akan menghasilkan matriks baru. Matriks baru yang terbentuk memiliki determinan yang sama dengan matriks awal. Kesimpulan bagian E, operasi baris elementer yang terdiri dari penjumlahan dan pengurangan antar baris maupun perkalian baris skalar K dapat digunakan untuk menyelesaikan determinan matriks dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk menyelesaikan determinan dan materi pendukung lain. Jadi itulah ringkasan jurnal pembanding. Sekarang kita akan masuk pada bab 3, pembahasan. Analisis jurnal utama. 1. Ruang lingkup materi. Pembahasan materi pada jurnal ini sangat jelas, rinci, dan spesifik. Materi yang dibahas adalah determinan matriks sirkulan dengan menggunakan metode kondensasi Dodson. Penulis jurnal tersebut memaparkan tentang matriks sirkular, determinan matriks, dan metode-metode menentukan determinan matriks. Dalam menentukan nilai determinan matriks, penulis lebih fokus pada metode kondensasi Dodson yang dipaparkan pada bagian pembahasan jurnal. Dari urutan materi yang disusun oleh penulis jurnal, materi atau metode yang dikemukakan pada jurnal sangat relevan
dan berkesinambungan antara satu dengan yang lain, sehingga materi tersebut dapat dipelajari dan dipahami. Penyusunan materi juga detail yang disertai dengan rumus atau teorema, contoh soal, dan pembahasan soal. 2. Tujuan penulisan jurnal. Tujuan penulisan jurnal tersebut adalah membahas metode kondensasi Dodson dalam menentukan determinan matriks sirkular. Sistem dalam penyusunan jurnal ini menghasilkan materi-materi utama mengenai determinan matriks sirkular dengan metode kondensasi Dodson, rumus-rumus dan atau teorema, contoh soal dan pembahasan soal. Tata cara penulisan materi, rumus-rumus dan contoh serta pembahasan soal sangat jelas dan tersusun dengan rapi, sehingga dapat dipahami dengan baik. Berdasarkan penjelasan di atas, keterkaitan antara tujuan penulisan jurnal terhadap materi-materi dihasilkan atau yang dikemukakan sangat relevan, tersusun dengan rapi, dengan baik, dan berkesinambungan. 3. Metode dan hasil pembahasan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis jurnal tersebut berupa kajian literatur dan pengumpulan referensi yang relevan sebagai sumber utama. Hasil dan pembahasan yang dikemukakan penulis dalam jurnalnya sangat rinci dan jelas. Hasil dan pembahasannya dapat berupa pengertian matriks, matriks sirkular, notasi matriks, cara menentukan determinan matriks dengan metode kondensasi Dodson. Metode kondensasi Dodson sangat berguna untuk menghitung determinan matriks dengan jumlah baris dan kolom yang banyak. Oleh karena itu, hubungan metode penelitian dengan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam jurnal tersebut sangat berkaitan dan mendukung proses pembuatan kerangka artikel jurnal, sehingga jurnal yang telah dibuat terlihat utuh, lengkap, dan detail. Metode penelitian yang digunakan sangat berguna untuk menunjang tercapainya tulisan mengenai hasil dan pembahasan yang dikemukakan dalam jurnal. 4. Teknologi yang digunakan. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan penulis dalam jurnal ini, kajian studi literatur, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada teknologi baik software maupun hardware yang digunakan sehubungan dengan topik pembahasan jurnal. Jadi itu adalah analisis terhadap jurnal utama. Sekarang analisis terhadap jurnal pembanding. 1. Ruang lingkup materi. Ruang lingkup materi pada jurnal ini sangat jelas, rinci, dan spesifik. Materi yang dibahas adalah model penyelesaian matriks dengan metode eliminasi Gauss melalui matriks laboratori atau metode. Berdasarkan materi yang disusun oleh penulis jurnal, ruang lingkup materi yang dikemukakan pada jurnal juga sangat relevan dan berkesinambungan antara satu dengan yang lain, sehingga materi tersebut dapat dipelajari dan dipahami. Materi yang dipaparkan lebih spesifik dengan langsung mengarah pada topik pembahasan. Kedua, tujuan penulisan jurnal. Tujuan penulisan jurnal tersebut adalah untuk membahas metode eliminasi Gauss melalui matriks laboratori (MATLAB) dalam menyelesaikan determinan matriks. Hasil yang berupa sistem penyelesaian determinan matriks dipaparkan melalui software matriks laboratori atau MATLAB dari suatu formula operasi baris elementer dalam menyelesaikan determinan yang menggunakan metode eliminasi Gauss. Oleh karena itu, keterkaitan antara tujuan penulisan jurnal terhadap materi-materi yang dihasilkan atau yang dikemukakan dalam jurnal sangat relevan dan berkesinambungan, tersusun dengan baik, serta penyajian penggunaan MATLAB sangat jelas. 3. Metode dan hasil pembahasan. Metode penelitian yang digunakan penulis jurnal adalah metode penelitian deskriptif. Dalam hal ini, penulis jurnal mendeskripsikan hasil pengujian fungsi-fungsi yang dapat diterjemahkan oleh MATLAB. Data penelitian dihimpun dari matriks-matriks yang memiliki ordo di atas 3x3, yaitu pertama matriks berordo 4x4 sebanyak 2 matriks dan matriks berordo 5x5 sebanyak 2 matriks. Nah, pada slide ini dipaparkan mengenai beberapa operator dan formula pada metode eliminasi Gauss yang dapat digunakan dalam software matriks laboratori atau MATLAB. Jadi bisa kita pahami bersama. Nah, bagian nomor 4, teknologi yang digunakan. Dalam jurnal pembanding ini
Software yang digunakan oleh penulis jurnal adalah software Matrix Laboratory atau MATLAB. MATLAB adalah sebuah software yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan matematik, analisis data, mengembangkan algoritma, melakukan simulasi dan modelan, serta menyajikannya dalam bentuk grafis. Artwork yang digunakan oleh penulis jurnal sehubungan dengan topik pembahasan jurnal. Belum dijelaskan secara detail oleh penulis jurnal. Penggunaan matriks laboratori memungkinkan penulis jurnal dapat mengemukakan hasil pembahasan sehubungan dengan topik pembahasan jurnal, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan software tersebut sangat berguna dan berkaitan, sehingga menyajikan materi jurnal yang relevan. Nah, sekarang kita masuk pada bab 4, kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil review artikel dari kedua jurnal, penyelesaian determinan matriks dapat menggunakan metode-metode tertentu dalam kajian ilmu matematika terapan. Jurnal utama menggunakan metode kondensasi Dodson, sedangkan jurnal pembanding menggunakan metode eliminasi Gauss. Ruang lingkup materi yang dikemukakan pada kedua jurnal sangat jelas, rinci, akurat, dan spesifik, disertai dengan contoh dan pembahasan soal. Metode penulisan jurnal juga menentukan berasalnya penulisan artikel dari kedua jurnal. Terdapat perbedaan metode pada kedua jurnal tersebut. Pada jurnal utama, metode yang digunakan adalah metode studi literatur yang berhubungan dengan studi kepustakaan. Pada jurnal pembanding, metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, yang dimana mendeskripsikan topik materi dengan menggunakan software Matrix Laboratory atau MATLAB. Kemudian bagian B, saran. Saran kami dari sini sebagai penulis laporan Critical Journal Review ini, yakni untuk lebih mendalami pemahaman tentang materi determinan matriks dalam matematika terapan, diharapkan agar membaca dan memahami isi dari kedua jurnal tersebut. Penulis laporan ini menyarankan agar setiap pembaca mempelajari isi materi dari jurnal, serta mencari sumber referensi dari berbagai media pembelajaran lain untuk membantu memahami materi sehubungan dengan determinan matriks. Jadi demikianlah hasil dari laporan Critical Journal Review tugas CGR dari saya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.